Halo Sobat Iskol, kembali lagi dalam seri Iskolpedia. Pertanian organik kini jadi pilihan utama untuk pertanian yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Tapi, bagaimana cara mengubah lahan pertanian konvensional menjadi lahan organik? Dan apa manfaatnya bagi petani, lingkungan, serta pasar? Yuk kita telusuri di video berikut. Lahan pertanian di Indonesia saat ini masih sangat kecil yang sudah dikelola secara organik, hanya sekitar 0,2% dari total lahan pertanian nasional. Sebagian besar lahan masih menerapkan cara konvensional yang seringkali menyebabkan tanah kehilangan kesuburan dan terdegradasi seiring waktu akibat penggunaan bahan kimia sintetis. Adapun langkah-langkah mengubah lahan pertanian konvensional menjadi lahan organik sebagai berikut. Langkah pertama, melakukan penilaian lahan. Sebelum melakukan konversi, lakukan uji tanah dan riwayat penggunaan lahan untuk memastikan tidak ada residu bahan kimia yang tinggi. Langkah kedua, masa konversi. Menurut standar organik di Indonesia, lahan bekas pertanian konvensional harus melalui periode masa konversi. Yang pertama, minimal 2 tahun tanpa bahan kimia untuk tanaman semusim dan 3 tahun untuk tanaman tahunan sebelum hasilnya bisa dinyatakan organik. Selama periode ini, semua praktik pertanian harus mengikuti standar organik sepenuhnya. Langkah ketiga, pembatasan kontaminasi. Jika ada lahan organik dan konvensional berdampingan, harus ada pemisahan yang jelas atau tanaman barrier untuk menghindari kontaminasi kimia. Langkah keempat, sertifikasi. Setelah masa konversi dan manajemen organik berjalan, petani bisa mengajukan sertifikasi organik agar hasil panennya diakui sebagai produk organik resmi. Adapun manfaat yang bisa dirasakan dari pertanian organik, dari segi lingkungan, tanah lebih sehat, kualitas air lebih baik, dan keanekaragaman hayati meningkat. Dari segi ekonomi, produk organik seringkali dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Namun, ada pula tantangan yang harus dijalani. Yang pertama, produktivitas di masa awal konversi bisa turun. Dan yang kedua, butuh waktu dan investasi awal di sumber daya manusia. Dan ketiga, pasar organik, lokal maupun ekspor, perlu terus dikembangkan. Perubahan dari pertanian konvensional ke organik memang bukan hal yang instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang, dukungan sertifikasi, dan yang paling penting, komitmen jangka panjang. Tetapi, manfaatnya bagi tanah, petani, dan generasi masa depan sangat besar. Jadi, mari mulai perjalanan pertanian organikmu bersama Iskol. Info selengkapnya cek website dan kontak Iskol yang tertera di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya.